Oke, hari ini kita akan diskusi lagi lanjut masukan dari Ibu Anas kemarin ya, Mbak Anas kemarin. Jadi hari ini ada Mbak Siti atau yang kemarin dipanggil sama Mbak Anas Mama Odra ya. Halo, Nah, selamat nanti siang. kita tadi saya lihat udah dari awal sudah hadir, semangat Mbak Siti. Jadi hari ini kita mau belajar, nanti boleh kita diskusi bareng tentang piramida belajar. Terus apa sih pentingnya kita tahu itu? Kenapa sih perlu tahu apa eh, jembatannya atau hubungannya dengan perkembangan anak dan juga dalam proses pembelajaran anak? Kenapa harus dipenuhi? Namanya piramida kan makin mengkerucutkan ke atas. Nanti kita akan belajar bersama. Sebelumnya kita akan dengar sharing dari dua adik mahasiswi. Nanti kalian share sendiri ya, Catherine dan Ana ya. Oke, mungkin dari Catherine dulu bisa langsung. Oke, sambil nunggu Catherine. Hari ini tadi ada ini ya, ada Pak, saya ingatnya Matador. Yang kemarin juga ada ya, hadir juga. Pak Panji ya kalau nggak salah ya. Terus tadi ya udah hadir dari awal, ada bapak-bapak, ada apa Pardi kok Pak. Ada Pak Puji juga. Mbak Anasnya sebentar lagi menyusul hadir. Oke, hari ini paling jauh dari mana ya? Kalau yang kemarin ada yang dari Cina, ya. Kita lihat apakah hari ini hadir lagi. Oke, udah siap? Catherine atau Anna, siapa duluan? Saya boleh ke Bu? Boleh, silakan. Siapa aja yang siap. Jadi nanti ada dua adik mahasiswa ini akan sharing mengenai contoh model pembelajaran. Oke, yang pertama Ana akan sharing mengenai apa, Ana? Baik. Selamat siang, Ibu Bapak, teman-teman, beserta Ibu Wahyuni Kristiani MMPSI Psikolog, selaku dosen FKIP Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, saya Ana Sundari, mahasiswi Universitas Palangkaraya. Di sini saya membawakan materi tentang model pendekatan Waldorf. Untuk melengkapi tugas saya, mata kuliah model-model pembelajaran anak usia dini. Baiklah, langsung saja. Materi yang akan dibahas, 1. Sejarah singkat model Waldorf. Kedua, tujuan pembelajaran Waldorf. Ketiga, bentuk-bentuk pembelajaran Waldorf. Keempat, prinsip-prinsip dasar Waldorf. Kelima, konteks pendidikan Waldorf. Sejarah singkat model Waldorf. Model program Waldorf diciptakan pada tahun 1919 oleh Rudolf Steiner yang berfokus pada seluruh anak. Menurut Barner 1991, Waldorf adalah nama sebuah sekolah di Stuttgart, Jerman. Sekolah ini yang berdiri pada tahun abad ke-19. Di sekolah ini, setiap materi pendidikan melingkupi 3 hal yang terintegrasi. Rudolf Steiner, penggagas pendidikan Waldorf ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan, seni, dan spiritual menjadi bagian penting untuk menumbuh kembangkan anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran Waldorf, tujuan dari pendidikan Waldorf adalah mewujudkan individu yang mampu dalam diri dan diri mereka sendiri, memberi makna bagi kehidupan mereka. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pendidikan secara menyeluruh. Bukan hanya berfokus pada inteligensi ataupun kognitif anak saja, tetapi melalui tangan, hands, hati, heart, dan kepala hand. Adapun bentuk-bentuk pembelajaran Waldorf, yang pertama, konsep model pembelajaran Waldorf, kedua, perencanaan model pembelajaran Waldorf, ketiga, pelaksanaan model pembelajaran Waldorf, keempat, penilaian model pembelajaran Waldorf. Prinsip-prinsip dasar Waldorf. Prinsip utama sekolah Waldorf adalah perkembangan anak yang bebas, tanpa rasa takut dan stres. Tidak ada nilai dan ujian di sekolah, dan hukuman umum bagi guru Waldorf adalah menghormati kepribadian anak. Konteks pendidikan Waldorf. Taman kanak-kanak di sekolah Waldorf sangat berbeda dengan tingkat sekolah lainnya dan berbeda dari sebagian besar taman kanak-kanak umumnya. Tidak bersifat akademik, tetapi terapan.
Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Saya tutup presentasi ini, ayo semua. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak teman-teman dan Ibu Wahyuni Kristiani MMPSI Psikolog. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang model pendekatan Waldorf. Semoga apa yang saya sampaikan akan menjadi bekal untuk kita semua di kemudian hari. Terima kasih. Oke, thank you Ana. Oke, dan Ana tadi singkat, padat, dan jelas. Karena memang pesan sponsornya jangan lama-lama, yang penting poinnya apa sih. Yang kedua ini ada Catherine. Catherine akan sharing tentang Reggio Emilia. Silahkan Catherine. Terima kasih, baiklah. Saya akan pada saat ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu model pendekatan Reggio Emilia dengan dosen pengampu Ibu Wahyuni, dan nama saya Catherine Maria Sihombing. Di sini kita akan membahas bagaimana itu sejarah singkat terbentuknya Reggio Emilia. Yang pertama, Reggio Emilia Approach didirikan oleh Loris Malaguzzi pada tahun 1920 sampai 1994. Kemudian poin yang kedua, Reggio Emilia adalah nama sebuah kota kecil di wilayah Italia Utara. Jadi Reggio Emilia itu diambil dari nama sebuah kota. Yang ketiga, menggunakan filosofi dari John Dewey, teori Fiase, dan Vygotsky. Jadi Reggio Emilia itu mengadopsi teori dari John Dewey tadi, terus Piaget dan juga Vygotsky. Mari kita menganalisis pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama, Reggio Emilia Approach adalah pendekatan inovatif dan inisiatif untuk pendidikan anak usia dini. Jadi Reggio Emilia itu didekatkan dengan inovatif kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, model pembelajaran yang digunakan yaitu metode proyek atau konstruktivis, yaitu membangun sebagai metode utama. Kemudian yang ketiga, pendekatan Reggio Emilia memampukan anak dapat memecahkan masalah, membangun kerjasama, dan kepercayaan diri. Nah, di sini ada kurikulum pembelajaran Reggio Emilia. Yang pertama, pembelajaran Reggio Emilia ini didukung dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, kurikulum emergen, yaitu merupakan kurikulum yang dibuat berdasarkan pada kepentingan anak itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, kurikulum negosiasi. Adanya negosiasi antara anak, tetap pembelajarannya itu mengikuti kurikulum itu sendiri. Kemudian model pembelajaran Reggio Emilia itu ada yang pertama hubungan, yaitu dilaksanakan dalam hubungan keluarga, teman, guru, dan komunitas luas. Ada waktu. Nah, anak diberi waktu, anak diberi kebebasan waktu. Jadi tidak ada tenggat waktu dalam mengerjakan sebuah proyek yang mereka lakukan. Kemudian ada lingkungan fisik, lingkungannya personal dan penuh hasil karya itu sendiri. Yang kemudian ada lingkungan, ada praktik programnya, ada juga dokumentasi untuk guru dapat mengevaluasi sejauh mana kemampuan anak. Kemudian ada orang tua juga untuk mengamati kemampuan anak itu. Kemudian dokumentasi dilakukan untuk menjadi sebuah pajangan ataupun kenang-kenangan hasil kerja anak. Kemudian yang ketiga, dan praktik. Ada pertimbangan dilakukannya model pembelajaran pada suatu sekolah. Yang kemudian adalah yang terakhir itu adalah peran orang dewasa. Di sini ada 3 peran yang penting. Yang pertama adalah guru, atelierista, dan juga keluarga. Peran untuk perkembangan anak dalam pendekatan Reggio Emilia ada lingkungan fisik dan juga peran lingkungan sebagai guru. Kita membahas yang pertama itu peran lingkungan fisik. Nah, poin yang pertama, melalui lingkungan yang mensupport, kompleks, bermacam-macam dapat mengungkapkan ide pada si anak. Kemudian, anak dapat menciptakan makna terbaik dan memahami dunia. Ada yang ketiga, ruang atau tempat yang digunakan membuat anak tertarik, namun tetap mengandung unsur pendidikan. Peran lingkungan sebagai guru,
Guru adalah rekan kerja anak dalam proses penelitian. Guru dapat dikatakan juga sebagai lingkungan ketiga. Nuansa di dalam kelas digunakan seceria mungkin untuk dapat menarik perhatian anak dalam meneliti dan memecahkan masalah. Guru melakukan observasi kepada anak ataupun meneliti sejauh mana perkembangan anak itu. Kemudian yang terakhir, anak dibentuk kelompok-kelompok kecil di mana perbedaan pendapat dan kerjasama tercampur menjadi satu, namun tetap menyenangkan. Hasil proses saya pada hari ini, semoga kita dapat mengambil ilmu yang saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, hidup kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Pada suka pantun ternyata Hana dan Catherine. Oke, kita kasih aplaus dulu buat adik-adik ini. Oke, ini mereka volunteer karena pasti tawarin siapa yang bersedia sharing karena banyak kan tema-tema topiknya. Jadi silahkan apa yang sudah dipelajari semester ini mereka mau tampilkan apa, dan 4 ya dengan yang kemarin mereka sudah berani untuk tampil nih mahasiswa semester 1. Jadi good job untuk adik mahasiswi udah oke. Nah, sekarang saya mau share nih. Nah, ini juga lumayan dadakan ya. Ditembaknya ya Mbak Siti ya. Jadi ini juga buah idenya dari Mbak Anas. Mbak Anasnya nyusul, udah masuk belum ya Mbak Anas? Saya belum cek. Jadi beliau adalah Mbak Siti Rahmawati, fisioterapi pediatri. Pediatri itu anak-anak ya. Ini langka loh. Apalagi kalau di Palangkaraya ini sangat langka. Di Palangka itu kekurangan fisioterapi, kekurangan terapis di sini berebutan, antri gitu. Jadi mungkin Mbak Siti mau ke Palangkaraya gitu. Jadi itu salah satu profesi yang langka di sini gitu. Dan kita lihat di sini sama-sama, saya juga baru kenal dan senang sekali bisa berkenalan dengan Mbak Siti. Senang banget deh pokoknya bincang tamu ini mempersatukan dan mempertemukan kita dari belahan pulau dan berbagai sisi dunia gitu. Dan thanks to ini ya, hikmah dari pandemi kita bisa berjumpa meskipun lewat layar ini ya online. Pengalamannya udah ini aduh keren nih. Terapi media suite, hidroterapi, sunset, kita tetanggaan Mbak. Udah yoga for specialist, aduh I love yoga gitu, beberapa metode terapi. Nih kalau deket pasti saya nangkring di rumahnya Mbak Siti terus deh. Ini kita yoga bareng atau kita terapi-terapi gitu. Yoga pekerjaannya koordinator fisioterapi di PSLC Jakarta, direktur UI, D3 Fisioterapi, Inkes Medistra, S1 Fisioterapi, dan sedang mengambil S2 di Universitas Pancasakti. Keren ya, aduh, I'm so excited. Hai, Mas, siapa itu? Di sebelahnya. Ya. Siangnya. Oke, kalau gitu tanpa berpanjang-panjang lagi, Mbak Anas, welcome. Udah tidur? Sudah tidur. Iya, kok hilang di saya? Apa di sayanya aja, apa yang lain? Kok Mbak Anas hilang di saya nih gambarnya? Iya, ada. Siang-siang kita ketemu lagi. Oke, ini Mbak kita memenuhi janji kita yang bincang tamu seri ketiga kemarin. Kita sudah menghadirkan Mbak Siti. Nanti setelah Mbak Siti sharing mungkin kita bisa discuss bareng. Jadi adik-adik mahasiswi, juga Bapak Ibu, juga Bunda-Bunda PAUD dan rekan-rekan sekalian, silahkan kalau ada pertanyaan disiapkan karena kapan lagi kita bisa berdiskusi seperti ini, dan mereka luar biasa sekali menyisihkan waktu di tengah kesibukannya untuk bisa hadir untuk kita belajar bersama. Oke, silakan Mbak Siti.
Kita simak bareng-bareng. Baik, terima kasih Ibu Yuni atas kesempatannya dan waktunya. Baik, tadi ada perkenalan singkat ya dibacakan oleh Ibu Yuni. Saya sebagai fisioterapi anak ya, jadi memang lingkupnya tidak jauh dari anak-anak, sama dengan teman-teman di sini ya, terutama di dunia pendidikan anak usia dini. Ya, mohon maaf jika ada suara-suara di sini karena saya sedang di rumah. Jadi harap maklum. Oke. Kemudian kita akan mulai saja ke materi ya. Semoga apa yang akan saya sharing hari ini bisa menambah, memperkaya, dan memperkuat. Sebetulnya saya yakin teman-teman di sini tuh sudah sering melakukan apa yang dimaksud di dalam piramida belajar ya. Jadi ini akan menjadi semacam penguatan seperti itu ya. Oke, saya izin untuk share screen. Sebentar. Kezia bisa jadikan Bu Siti host, Boleh. Boleh. Terima kasih. Mungkin Kezia atau Indri bisa bantu. Nah, Oke. Sudah selesai. Belum. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya, Bu Yuni? Sudah. Tinggal diperbesar. Oke. Ya, mohon izin jika suara saya menghilang atau terputus, tolong dikasih kode gitu ya. Terima kasih. Oke, kita sesuai dengan request dan undangan Ibu Yuni dan Miss Nasta. Saya panggil Ibu Nasta dengan Miss Nasta. Saya kenal sudah lama dengan Miss Nasta. Ya, jadi terima kasih. Kita akan mulai dengan materinya, yaitu pengenalan piramida belajar. Ya, sebagaimana teman-teman sudah ketahui ya, pasti sudah tidak asing dengan pyramid of learning atau kita sebut sebagai piramida belajar. Coba tolong raise hand teman-teman yang sudah pernah melihat segitiga ini. Oke, ya. Oke, ada beberapa. Ada lagi? Iya. Oke, ada Miss Nasta. Ya. Oke. Kita akan mulai dari sedikit ya, history. Jadi piramida of learning ini diciptakan oleh dua orang ya, bernama Mary Sue William dan Sherry Selenberger di tahun 1996 ya, di mana piramida of learning ini sangat fokus dengan sistem sensori ya. Sistem sensori itu sebagaimana kita lihat di bagian bawah itu merupakan fondasi ya, di mana ternyata sistem sensori itu akan mendukung dari proses belajar ya, atau learning process yang nanti pada akhirnya akan digunakan pada saat akademik proses ya. Dan yang harus diingat ternyata tidak hanya di area akademik, tetapi di situ juga dikatakan ada behavior. Behavior itu sangat terkait dengan bagaimana anak-anak mampu berinteraksi, bersosialisasi dengan lingkungan ya. Lalu bahwa perkembangan itu dimulai dari fisik dan sensori. Jadi area tersebut harus terpenuhi, harus dikuasai dengan optimal, nanti secara bertahap akan naik ke atas ya. Nanti kita akan lihat di bagan ya. Di segitiga ini terlihat di bagian bawah itu ada
central nervous system atau sistem saraf pusat, yang berarti itu terkait dengan otak, brain, dan medulla spinalis yang ada di tulang belakang. Nah, kedua organ tersebut merupakan merupakan organ yang sangat penting, ya. Kemudian nanti didukung dengan sistem sensori. Jika dulu ketika saya SD itu sangat terkenal dengan namanya panca indera, ya, 5 panca indera. Tapi saat ini sudah berkembang sesuai teori piramida ini, itu ada 7, ya. Yang pertama itu ada olfaktori. Olfaktori itu terkait dengan kemampuan penghidu, ya. Bagaimana anak mampu membedakan bau atau wangi di lingkungan sekitar. Kemudian ada visual. Visual itu penglihatan, ya. Kemudian ada auditori, bagaimana anak merespon input secara verbal, gitu ya, itu auditori. Kemudian ada gustatori. Gustatori itu di area oral atau di area mulut, ya. Kemudian ada lagi taktil. Taktil itu terkait dengan indera peraba. Kemudian ada tambahan, ya, yaitu vestibular. Vestibular itu sangat erat kaitannya dengan sistem keseimbangan, baik keseimbangan tubuh kita pada saat statik atau diam, kemudian juga keseimbangan pada saat kita bergerak, seperti pada saat kita berjalan atau berlari, atau ketika kita menaiki sepeda atau motor, ya. Kemudian kalau proprioseptif itu adalah kemampuan tubuh kita untuk merasakan tubuh kita sendiri, bagaimana anggota gerak kita bergerak, ya. Kemudian contohnya, misalkan ketika ibu atau bapak menutup mata, itu bisa merasakan ketika kita menggerakkan tangan kita ke atas atau ke bawah. Itu adalah fungsi dari sistem sensori area proprioseptif. Atau ketika kita ingin mengangkat sebuah keranjang. Keranjang berisi pakaian kotor yang sangat penuh dengan keranjang yang kosong. Jadi kita bisa mengadjust tubuh kita. Pertama kita melihat, oh, keranjangnya penuh, berarti saya harus siap-siap nih. Seberapa kuat saya harus menggenggam, memegang keranjang tersebut. Kemudian seberapa besar power yang harus saya keluarkan ketika saya mengangkat keranjang dengan penuh pakaian. Ya, itu pasti akan berbeda antara keranjang yang penuh dengan yang kosong, seperti itu, ya. Itu untuk di area sistem sensori. Nah, kemudian step by step dengan seiring perkembangan usia, kemudian stimulasi yang didapat oleh anak, itu akan menjadi lebih matang, yang akhirnya berkembang ke area sensory motor development. Kemudian naik lagi ke perceptual motor development, dan akhirnya di ujung atau di atas piramida learning ini, yang paling penting capaiannya adalah area akademik. Ya, academic learning itu terkait dengan kognisi dan intelektual. Ya, kita next dulu. Ya, jadi yang harus kita perhatikan dari segitiga pyramid of learning ini adalah di bagian bawah itu ada sistem saraf pusat, kemudian didukung oleh sensory system yang nantinya akan mendukung seorang anak atau individu untuk mampu merasakan stimulus yang datang dari luar, kemudian diproses dan memberikan output, memberikan feedback yang sesuai dengan task atau aktivitas yang harus dilakukan oleh anak, seperti itu garis besarnya, ya. Oke. Nah, dikatakan lagi ketika area bawah dari piramid learning itu tidak solid atau tidak optimal, tentu itu akan menghambat kemampuan salah satunya. Ketika anak harus fokus, itu akan sulit dilakukan.
ketika harus mengerjakan suatu tugas atau homework, ya itu juga akan sulit. Kemudian tentu akan mempengaruhi kemampuan anak dalam menerima informasi atau pembelajaran yang baru. Ya. Oke. Nah, jadi di sini ditekan kembali, ya, bahwa tubuh itu harus mampu menerima stimulasi yang datang dari luar, kemudian diproses sensori tersebut, yang akhirnya akan menjadi fondasi pada saat proses belajar, termasuk pada saat regulasi dari behavior. Ya, ini harus diingat nih teman-teman. Ya, oke. Nah ini gambaran dari Seven Sense tadi ya, ketika anak-anak beraktivitas. Oke. Nah, untuk selanjutnya di slide ini, bahwa sensory motor development yang optimal tentu akan menghasilkan gerak fungsional, ya. Di sini disebut functional motor skill. Itu akan terbentuk dan tercipta tentu lebih optimal juga gitu ya, yang akan digunakan anak-anak pada saat keseharian, baik dalam lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Ketika di lingkungan rumah, anak-anak misalkan bisa makan sendiri, kemudian bisa aktivitas mandi atau toileting seperti itu. Kemudian kalau setting di sekolah, anak-anak mampu melakukan aktivitas sesuai dengan arahan gurunya, ya. Nah, lalu yang sedikit teman-teman perlu ketahui bahwa seorang anak atau bayi ketika lahir itu memang dianugerahi dengan kemampuan gerak. Tapi kemampuan gerak seorang bayi itu tidak terkontrol, ya, tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Jadi jatuhnya lebih ke refleks, ya. Kenapa refleks itu sangat penting untuk seorang bayi yang nantinya berkembang menjadi seorang anak, kemudian menjadi dewasa? Karena refleks itu adalah menjadi dasar modal seorang anak untuk mampu bergerak secara lebih terkoordinir, ya, seiring dengan perkembangan usia dan sistem sarafnya, ya. Karena pengalaman saya banyak ditemukan beberapa anak yang ternyata beberapa refleks primitif yang seharusnya sudah menghilang itu ternyata masih tertahan, akhirnya tentu itu akan menghambat optimalisasi dalam proses belajar. Nah, untuk bagian ini memang harus lebih detail dan tidak bisa dibahas saat ini karena itu sangat-sangat panjang, ya. Sebagai contoh refleks dari seorang bayi, ya. Salah satunya itu adalah kita sebut palmar reflex. Jadi ketika seorang bayi kita sentuh di bagian telapak tangan, secara otomatis bayi akan menggenggam, ya, menggenggam, kemudian itu terjadi secara refleks, secara otomatis, ya. Kenapa? Karena ternyata memang refleks ini sangat dibutuhkan oleh seorang bayi yang nantinya akan belajar untuk meraih, kemudian memanipulasi objek-objek yang ada di sekitar, seperti itu. Ya, kemudian ketika kita menyentuhkan jari kita di area pipi dekat dengan bibir, seorang bayi cenderung akan mencari stimulasi yang datang, ya, di mana refleks tersebut akan membantu seorang anak pada saat proses feeding atau makan, dan nanti akan berfungsi lagi ketika pada saat proses belajar berbahasa, kemudian mengucapkan satu kata dan seterusnya, seperti itu. Oke, teman-teman, di slide yang saya tunjukkan ini ada 2 foto. Saya ingin teman-teman di sini menganalisa kira-kira dari penjelasan saya sebelumnya apa
yang terkait dari piramidal belajar, terutama di area bawah ya. Untuk aktivitas yang pertama, dia jalan di atas titian atau tumpuan. Ya, yang kedua, pada saat anak belajar naik sepeda. Oke. Silakan teman-teman. Siapa? Monggo yang ingin berpendapat kira-kira apa ya sistem sensori yang sedang difungsikan dalam kegiatan ini. Yuk. Ada di kolom chat. Oke, coba saya cek dulu. Oke, mulai bisa mengontrol gerakan tubuhnya, memanage gerakan motoriknya. Ya, betul. Ada lagi teman-teman? Atau yang mau open speaker silakan, monggo. Kita belajar sama-sama. Tidak ada yang salah, tidak ada yang menyalahkan. Silakan. Kita balik lagi coba ke piramidanya. Nah, untuk dua aktivitas tadi, aktivitas jalan di titian atau balance beam, dan satu lagi pada saat naik sepeda. Kira-kira area mana yang paling terstimulasi? Oke, ada jawaban. Proprioceptif dan gambar pertama proprioceptif, gambar kedua visual. Oke. Gambar pertama vestibular, gambar kedua visual. Oke. Ada yang mau open speaker, monggo. Oke. Ya. Kita balik lagi ke slide-nya ya. Oke, terima kasih dari Mbak Ana Sundari dan Mbak Demi Prestivona. Oke, ya, vestibular, visual, ya betul. Keduanya sangat membutuhkan kedua sistem tersebut karena di situ ada keseimbangan, ya, bagaimana anak harus mempertahankan posisinya agar tidak jatuh. Kemudian visual, dia harus tahu kemana arah saya berjalan, kemana saya harus mengayuh sepeda, ya. Kemudian secara visual, ketika ada lubang atau ada batu, nah si anak harus mampu memfungsikan tangannya. Berarti di situ ada fungsi ini ya, proprioceptif, ya. Dia harus mencengkram, menggenggam rem supaya tidak menabrak atau jatuh, ya. Kemudian sebentar. Ya. Taktil juga itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena secara sistem, secara kerja antara proprioceptif dan taktil itu sangat sulit dipisahkan, ya. Contohnya ketika anak-anak beraktivitas dengan bertelanjang kaki, ya, selain input secara proprioceptif, kemudian mereka juga mendapatkan input secara taktil, ya. Dia bisa merasakan, oh yang ini permukaannya halus, yang ini permukaannya lebih tajam, atau yang ini basah, yang ini kering, seperti itu ya. Oke. Ya. Nah, yang penting lagi yang perlu diingat oleh teman-teman pendidik di sini bahwa kemampuan motor, kemampuan gerak, motor learning itu sangat-sangat membantu kemampuan belajar. Di sini ada salah satu referensi yang bisa teman-teman cek ya, bahwa motor learning itu sangat terkait dan mampu menstimulasi area
left dorsal premotor activation. Di situ ada area namanya Exner area, di mana di situ merupakan senternya dari kemampuan menulis dan membaca. Ya, jadi apa yang teman-teman lakukan sampai saat ini, misalkan ketika pembukaan atau morning circle dimulai dengan memasang musik, kemudian melakukan beberapa gerakan ya, gerakan yang sifatnya seperti olahraga ringan, olahraga simpel, itu sangat-sangat mendukung optimalisasi perkembangan anak gitu ya. Jadi itu merupakan hal yang betul dan sudah pas ya. Jadi harus dan wajib dilanjutkan ya. Oke, kita ke sebelahnya. Kita masuk ke area perceptual motor development, bahwa area ini sangat didukung oleh kemampuan bagaimana tubuh memproses informasi yang ada, kemudian diproses oleh sistem saraf pusat, kemudian diinterpretasikan, kemudian dihasilkan output berupa sensori motor skill yang diharapkan sesuai dengan tugas. Ya. Contoh yang lebih kompleksnya lagi adalah aktivitas yang melibatkan mata dan tangan. Ya, ketika anak-anak bermain Play-Doh atau ketika nanti sudah masuk tahap pengenalan dengan penggunaan pensil gitu ya, itu sangat-sangat rumit sebetulnya. Jadi diharapkan area bawah itu distimulasi, dioptimalkan agar salah satunya kemampuan nanti menulis itu akan lebih terkontrol ya. Kemudian juga di sini disebutkan menjadi lebih rapih tulisannya, kemudian lebih cepat ketika harus menulis sesuatu. Ya, oke. Nah, ini salah satu literatur review yang teman-teman bisa cek. Ya, di situ dijelaskan bahwa betapa pentingnya kemampuan gerak ya yang bisa diadaptasi di lingkungan kelas ya. Jadi ini teman-teman wajib baca nanti. Oke. Nah, kita masuk ke contoh ya, karena kita berbicara di lingkungan kelas ya, di sekolah, bahwa kemampuan atau posisi tubuh itu sangat mempengaruhi anak-anak dalam proses belajar. Ketika anak-anak mampu duduk dengan baik, itu akan lebih memudahkan tangan dan matanya dalam memproses suatu informasi. Seperti itu. Kemudian juga bahwa mata memerlukan sudut yang appropriate, yang appropriate tuh yang pas ya, yang sesuai. Sebagai contoh, ketika anak-anak harus misalkan aktivitas menulis, kemudian dia melihat sesuatu di papan tulis, kemudian dia balik lagi melihat kertas dan pulpen atau pensilnya di meja. Jadi itu sangat penting ketika kita melakukan setting di dalam kelas, karena terkait lagi kita ingin mengoptimalkan dari sisi sensori, ya, baik dari visual, kemudian taktil, proprioseptif, dan lain-lain. Ya, lalu kenapa pentingnya proper sitting posture? Di sini disebutkan meningkatkan rasa nyaman, kemudian mengurangi atau menghilangkan fatigue itu lelah ya, kemudian juga memudahkan tangan ketika bekerja atau melakukan hand activity. Dan tentunya hal tersebut diharapkan mampu mendukung pada saat kemampuan belajar dan menulis. Jadi pada teman-teman di sini pemilihan bangku atau meja itu menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan, ya.
Oke, kita ke sebelahnya. Oke, saya di sini menyertakan gambar lagi kepada teman-teman. Saya ingin bertanya, kira-kira apa sih persamaan dari aktivitas ini, ya, di mana anak belajar mulai makan sendiri ya, dengan proses pada saat belajar, terutama pada saat table activity. Monggo, silakan teman-teman. Boleh raise hand, open speaker, atau di kolom chat. Apa kira-kira? Oke, silakan. Yang raise hand boleh open mic dan open cam kalau bisa, karena di sini angka-angka aja. Iya benar. 166 ini 331682. Siapakah itu? bisa sebutkan namanya, Bu? Iya, halo. Saya Widi Putri Fauzia dari Oke, Teknik Mbak Negeri Fitri. Pembina 1 Trawas. Iya. Oke. Oke, jadi gambar yang saya lihat adalah sama-sama memakan sesuatu, tapi yang satu itu makannya nggak belepotan dan yang satu sudah mulai bisa secara terstruktur. Terima kasih. Oke. Maaf, mungkin saya kurang penyampaian. Maksud saya dari dua gambar ini, ya, di mana si anak sama-sama belajar makan, ya. Jika dari foto ini disamakan dengan table activity pada saat anak proses belajar di sekolah atau di kelas, itu apa yang sama gitu. Jadi prosesnya apa yang sama antara belajar makan sendiri, dengan misalkan si anak bermain Play-Doh di meja dan di bangku seperti itu. Monggo, silakan ada yang raise hand lagi, mungkin Mbak Inka, Cinta Mia, silakan. Ya, Bu, izin menyampaikan persamaannya adalah sama-sama memakai tangan. Di situ ya makan memakai tangan, dan di saat belajar memegang pulpen atau pensil. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Narendra Duhita dari Semarang. Ya, terima kasih. Iya, silakan Ibu. Kalau menurut saya dari gambar kedua anak ini adalah menggerakkan kemampuan fisik motorik halusnya, yaitu gerakan kinestik anak. Ini sama-sama walaupun belepotan dan sebagainya, sebetulnya mereka itu ini sedang meningkatkan gerakan kinestiknya. Jadi mereka memegang, kemudian ada mencoba untuk menggerakkan tangan. Jadi itu sama-sama untuk melatih gerakan kinestik anak halusnya. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Narendra dari Semarang. Apa ada lagi yang mau berpendapat? Silakan, bebas loh. Iya. Oke, belum ada? Sama sensori motoriknya ya, Mbak ya. Motorik. Iya, sensori motoriknya itu dia ini ya, untuk perkembangan sensori tangannya itu. Dia bisa meraba, mungkin dengan itu dia sensori motorik di tangannya itu kan dia bisa merasakan ini permukaan atau tekstur-tekstur yang di sini, karena kan ini banyak belepotan, terus kemudian dia memegang apa itu, jadi dia sensori motoriknya juga selain ini, itu menurut saya itu. Iya, betul Ibu, betul sekali. Baik. Oke, dari dua orang yang mengemukakan pendapat, area motorik ya, motorik, kemudian tadi ada tambahan dari Ibu Narendra itu area taktil ya Ibu ya. Ibu tadi mention tentang perbedaan tekstur ya, berarti. Oke.
betul, tapi yang harus kita telaah lagi dari dua aktivitas antara makan dan proses belajar adalah, sebentar, mana ya kursor saya? Oke. Ya, pertama anak-anak belajar posisi duduk, ya. Tadi dikatakan bahwa body position ketika duduk di bangku yang proper akan menghasilkan banyak manfaat, ya, terutama untuk area hand. Jadi hand function, hand activity bisa lebih optimal, ya. Kemudian kita bisa lihat anak-anak terfokus dengan apa yang dia lakukan, ya, secara visual. Mereka juga terlatih, ya. Mereka akan fokus. Kemudian kalau di visual itu ada namanya visual okulomotor, jadi kemampuan mata visual untuk melihat apa yang dilakukan di depannya, ya. Kemudian juga kita harus ingat aktivitas makan dilakukan dari awal sampai selesai. Berarti anak-anak terlatih dengan menyelesaikan satu aktivitas. Jadi dia akan tahu kapan mulai, kemudian prosesnya, kemudian juga finish atau selesai. Jadi itu sama dengan proses pada saat pembelajaran di kelas, ya. Itu juga harus harus diingat. Kemudian otot, ya. Kalau kita bicara tentang otot yang terstimulasi dari anak-anak pada saat proses belajar itu mulai dari leher, ya, kemudian dari area tulang belakang atau vertebra, kemudian area dada dan perut. Kenapa? Karena area otot di area tersebut itu sangat-sangat penting dalam mendukung pertumbuhan seorang anak. Kita biasa kenal dengan core muscle, di mana core muscle ini sangat terkait dengan kemampuan gerak leher kepala, kedua tangan, dan kedua kaki. Dan yang perlu diingat lagi satu, core muscle itu adalah sangat terkait dengan kemampuan anak pada saat bernafas, ya, di mana proses belajar itu sangat-sangat melelahkan, ya. Kembali lagi, itu sangat terkait dengan endurance, ya. Ketika anak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, itu akan terkait dengan endurance atau ketahanan anak pada saat aktivitas belajar. Oke, itu poin yang harus kita ingat bersama. Oke, kita slide berikutnya. Nah, kita langsung loncat ke area yang paling atas, ya. Itu ada cognition dan intellect. Merupakan topnya atau bagian atas dari pyramid of learning, ya. Diharapkan area bawah dari mulai sensori terstimulasi dengan optimal, kemudian sensori motor berkembang dengan baik, kemudian tadi ada perseptual juga, itu terstimulasi dengan baik, itu akan menjadi fondasi ketika anak-anak melakukan proses belajar. Diharapkan seperti itu, sehingga anak-anak mampu melakukan daily test secara efisien, independen, dan sukses. Itu kan harapan kita bersama, ya. Jadi semoga dengan pemahaman yang tadi saya sampaikan bahwa pentingnya sistem sensori kemudian distimulasi itu akan membangkitkan awareness kita bersama-sama sebagai pendidik. Kemudian juga saya sangat menyarankan ini disampaikan kepada para orang tua, parents, agar kita sama-sama satu suara seperti itu. Karena yang tadi balik lagi ditegaskan bahwa sensori yang didapat oleh tubuh seorang anak itu akan diproses, kemudian akan diberikan feedback
dalam bentuk salah satunya adalah capaian pembelajaran, ya. Jadi anak-anak sukses dalam keseharian, terutama pada saat aktivitas di kelas, ya. Oke, kemudian saya di sini mencantumkan ada dua, ya. Yang pertama itu ketika anak kesulitan dalam motor skill, ya, seperti contohnya ketika aktivitas menggunting, memegang pensil, atau ketika harus forming letters, membentuk sebuah huruf atau kata, ya. Jadi kalau kita assess itu biasanya ada weakness atau ada issue di area eye hand motor coordination, ya. Jadi mata, tangan, dan kemampuan gerak dari hand, ya, atau motorik halus. Kemudian juga ada isu pada saat pada area motor planning dan awareness of two side of the body. Jadi kesadaran akan kedua sisi tubuhnya. Jadi ketika kita balik lagi ke piramida belajar, biasanya ketika kita assess lagi akan ada isu di area vestibular, proprioceptif, dan taktil. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kembali lagi, gerak, movement activity, itu adalah hal yang paling bisa dilakukan oleh kita semua. Ya, kita bisa mulai dari sesuatu yang simple, yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Oke, nah hand activity, di mana movement activity ini nanti akan bisa menstimulasi area proprioceptif, ya, kemudian area taktil. Jadi kembali lagi saya tekankan di mana movement itu akan dapat mengatasi banyak masalah, gitu ya. Salah satunya di kesulitan motor skill ini yang terkait dengan menggunting, memegang pensil, dan ketika harus dia menulis letter. Ya. Lalu yang kedua ini area perceptual skill. Jadi ketika anak kesulitan pada saat menulis dan membaca, itu biasanya ditemukan adanya isu di area visual perceptual, ya, di mana kemampuan ini jika kita telaah lagi itu ada isu di area vestibular yang terkait dengan keseimbangan atau kemampuan dia bergerak, ya. Biasanya juga terkait dengan visual, visual system, sehingga apa yang bisa kita lakukan kembali lagi ke aktivitas gerak, tapi kita bisa menyelipkan aktivitas yang lebih banyak porsinya ke area balancing atau keseimbangan, contohnya seperti itu, atau sesuatu aktivitas yang lebih banyak mengaktifkan area visual, ya, untuk meningkatkan eye control atau visual tracking dan visual perceptual skill, ya. Oke. Nah, pasti teman-teman di sini terutama yang sudah terjun langsung ke dunia pendidikan, khususnya anak usia dini, ya. Pasti ada anak-anak yang sulit sekali untuk fokus. Nah, memang di situ kita harus evaluasi dengan teliti. Kita harus assess kira-kira kebutuhannya apa ya, gitu kan? Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa yang bisa membantu adalah sensory input, di mana sensory input ini bisa kita berikan dalam bentuk salah satunya classroom exercise program. Ya, kembali lagi gerak atau movement, ya. Itu bagi saya fisioterapi merupakan senjata, ya, senjata karena balik lagi kebutuhan anak itu bergerak, kemudian dengan bergerak anak-anak mendapatkan pengalaman langsung, kemudian multisensori juga terstimulasi secara langsung yang akhirnya akan
meningkatkan proses belajar. Oke. Ya. Nah, lalu misalkan ada anak yang sangat-sangat aktif. Di sini ditulis memiliki energi yang sangat besar, high energy. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan strategi calming. Ya, di sini ditulis ada calming deep pressure. Bentuknya bisa macam-macam. Ya, ini memang perlu perlu dipraktekkan nanti kalau emang diperlukan, atau kita bisa menggunakan pemberat ya yang memiliki beban atau berat tertentu ya yang bisa memberikan efek calming seperti itu. Kemudian bisa juga kita menambah sensory input di area mulut ya. Ada beberapa anak yang tendensi memasukkan benda atau jarinya ke area mulut. Nah, itu harus perlu dievaluasi juga tuh. Kenapa? Ya. Dan di sini juga dikatakan bahwa sensory input untuk area mulut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan fokus. Ya, sebagai contoh, ketika ibu bapak mengikuti suatu seminar yang berjam-jam, kemudian harus mendengarkan pembicara menyampaikan materi, setelah sekian waktu kita merasa ngantuk gitu ya. Biasanya Bapak Ibu akan mencari permen salah satunya ya. Itu adalah salah satu strategi yang bisa dilakukan ya. Oke, kita ke sebelahnya. Nah, jadi ini ada sekumpulan gambar yang teman-teman pendidik bisa lakukan ya. Di sini ada aktivitas olahraga ya, olahraga dalam bentuk grup. Ini benefit dan manfaatnya sangat luar biasa dan multisensori sangat terstimulasi ya dengan olahraga yang sifatnya grup, salah satunya itu. Kemudian ada foto anak dalam posisi tengkurap ya. Nah, ini bisa digunakan menjadi salah satu alternatif ya, alternatif pada saat aktivitas dengan misalkan pulpen, krayon dan kertas. Kenapa? Karena dengan posisi seperti ini ada beberapa aspek yang terstimulasi. Salah satunya adalah area muscle, otot, ya, di mana dengan posisi tengkurap, anak mampu lebih mengaktifkan area yang tadi saya sebut sebagai core muscle atau otot batang tubuh, otot inti batang tubuh itu menjadi lebih develop yang akhirnya akan memberikan stabilitas ketika anak memegang pulpen dan ketika menggerakkan. Oke, sama halnya ketika aktivitas dalam bidang vertikal. Nah, ini juga memudahkan anak-anak ketika beraktivitas dengan koas atau dengan marker atau dan yang lainnya, itu ternyata itu akan memudahkan anak. Ya, kemudian kita bisa memberikan alternatif lain untuk stimulasi area perkembangan, terutama sistem sensori adalah dengan berbagai macam media yang memiliki tekstur berbeda, ya, dari mulai halus kasar, kemudian kita perkenalkan suhu panas dingin, ya, dan yang lainnya. Nah, ini bisa dilakukan bisa diadaptasi di lingkungan kelas atau di sekolah. Nah, kemudian ketika kita berhadapan dengan anak-anak, kita tidak bisa bekerja secara sendiri. Kita harus melibatkan orang tua. Ya, jadi beberapa aktivitas yang bisa dilakukan dan disarankan kepada para orang tua di rumah, salah satunya
adalah yang paling kiri atas ada pijat, massage, karena kebetulan saya juga pernah mengikuti pelatihan infant massage dan luar biasa sekali bahwa benefit dari infant massage yang rutin dilakukan pada anak bayi, kemudian dilanjut lagi, itu hasilnya sangat-sangat luar biasa dan mendukung pada saat proses belajar di kemudian hari. Kemudian aktivitas lainnya yaitu olahraga, misalkan di sini saya sertakan hidroterapi ya, nggak harus hidro sih, maksudnya nggak harus hidroterapi dengan terapis, tapi bisa menyertakan anak dengan olahraga berenang. Ya, kenapa? Karena kolam, karena lingkungan air itu banyak sekali area sensori yang terstimulasi. Jadi teman-teman bisa sarankan bagi anak-anak yang kira-kira membutuhkan nih, bisa disarankan dengan aktivitas berenang ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak aktivitas fisik ya, yang dilakukan secara menyenangkan, dilakukan dengan semua anggota keluarga ya. Jadi kita sarankan kurangi screen time ya. Kemudian kita ganti dengan aktivitas yang lebih menyenangkan yang anak-anak pasti sukai dan melibatkan semua anggota keluarga. Oke. Dan memperbanyak aktivitas salah satunya di posisi prone atau tengkurap ya, itu juga akan membantu dari segi akademik. Oke, nah kemarin saya dapat titipan dari Miss Nasta. Kira-kira dari penjabaran yang saya sudah sampaikan tadi di awal mengenai piramida belajar, di situ ada sistem sensori, kemudian naik lagi ke atas sampai akhirnya ke area akademik. Nah, ketika kita berada di setting pendidikan anak usia dini, tentu kita akan bicara tentang STPPA, salah satunya itu ya. Jadi pemerintah telah menyusun ya, ada kriteria minimal ya, itu merupakan kualifikasi perkembangan anak usia dini terutama ya. Di situ terkait dengan aspek nilai agama, moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosi. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan juga nih kepada teman-teman, kira-kira pendapatnya bagaimana antara STPPA ini dengan materi yang tadi saya sampaikan di awal tentang piramida belajar. Apakah ini saling mendukung gitu? Monggo, silakan teman-teman. Jika kita mengingat lagi ke piramida belajar, apakah apa yang tertuang di dalam STPPA ini juga terkait dengan area sistem sensori atau yang lainnya. Yuk, silakan raise hand atau di chat. Oh iya, maaf. Iya. Iya, Mbak Yuni, Bu Yuni, maaf. Itu saya tipe Standar tingkat pendidikan. Mungkin ada yang lupa tingkat apa itu STPPA. anak. STPPA itu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Iya. Kalau di PAUD betul. itu udah nggak asing karena biasanya kan pakai Permendikbud 137, 147. Kalau zaman dulu masih Permendikbud 58. Iya. Itu juga ini aspek-aspeknya Baik, terus Bu. ada tambah seni ya. Tuh. Iya. Oke, silakan. Yuk kita sambil diskusi.
ini ya tadi benar apa yang dikatakan sama Mbak Siti gitu. Kita jam-jam ngantuk kan ini gitu. Terus tadi pas postur tubuh, saya lihat Mbak Anas juga langsung tegap. Yang di awal postur tubuh, saya juga tadi nyantai gitu duduknya. Oh iya benar ya. Itu kita sambil diskusi ya. Langsung kita mulai sambil diskusi sambil jalan. Itu juga hal-hal receh yang kadang kita nggak kepikiran. Tapi saya yang udah life begin at 40 ini gitu, berasa skoliosis lah gitu. Kalau ditarik benang merahnya waktu kecil, saya sekolah lantai 3 bawa tas yang berat banget gitu. Terus duduk juga nggak ngerti ergonomis dan nggak ngerti apa, duduk juga seenaknya gitu. Tadi di gambar tuh ada duduk yang posisi W gitu. Kalau untuk di awal-awal itu kan kurang disarankan ya, atau malah tidak disarankan awal-awal. Tapi katanya kalau yang udah tua malah itu ada terapi apa yang duduk gitu. Tapi untuk anak-anak disarankan satu kaki W-nya W setengah misalkan kayak gitu, itu lebih menopang. Intinya kan menopang yang di belakang gitu. Dan ternyata yang tadi itu kan ada benang merah. Kenapa? Karena kalau itunya nggak benar, ya itu ngaruh juga ke yaitu fokusnya anak, konsentrasinya anak, seperti yang tadi udah digelondongin ya, di sounding sama Mbak Siti. Problem yang sekarang itu kan memang paling banyak adalah anak susah fokus. Fokus, pasti keluhannya anakku nggak bisa fokus. Keluhan guru-guru biasanya nggak bisa diem, bisa fokus, pasti seputaran itu kurang lebih yang paling banyak dikeluhkan. Nah, kalau kita lihat yang ini nih, lihat yang tadi di sharing sama Mbak Siti, itu kan gimana mau fokus kalau ibaratnya gini, gimana mau nyupir mobil kalau kita nggak tahu mana dasarnya untuk menyupir itu, kita nggak tahu. Bahkan kita juga belum mengenal apa itu setir, apa itu gigi, apa itu juga kita belum dapat gitu. Jadi yang dijelasin sama Mbak Siti ini itu Bu Siti, saya panggil Mbak ya biar kita terlihat muda terus. Jadi emang masih muda sih. Jadi itu fondasi awalnya. Fondasi awalnya kalau kita mau ya tadi ya, kalau ilustrasi menyupir, untuk menyupir itu fondasi awalnya. Nah, kalau untuk belajar, itu fondasi awalnya itu sensori tadi. Tapi masalahnya, di luar sana, pasti bukan di sini nih, di luar sana masih banyak yang anak itu meskipun masih kecil, ujuk-ujuk udah harus duduk tenang dan mengerjakan tugasnya. Iya, betul. Itu yang menyedihkan, yang saya selalu bilang ke adik-adik mahasiswi, kita sedang menzolimi anak, apalagi anaknya masih kecil disuruh duduk tenang atau tepuk diam. Kadang ya nggak apa-apa sih, maksudnya it's okay, tapi kalau sepanjang hari, sepanjang awal itu, sebenarnya kalau kita udah belajar ini, semoga setelah mengikuti kelas bincang tamu ini, kita terinspirasi dan diingatkan kalau sebenarnya apa ya, fitrahnya anak tuh belum sampai harus duduk diam sepanjang hari kayak gitu, karena perlu gerak ya, penting banget gerakan buat anak. Jadi anak yang gerak itu jangan langsung. Kemarin juga saya baru dari TK, terus baru saya ingatin dari orang tua yang bilang anakku tuh hiperaktif. Tunggu Bu, hiperaktif itu gangguan. Ibu anaknya hiperaktif atau emang aktif? Dia mulai mikir. Jadi ya itu, mungkin anak ibu lagi memang masih butuh gerak gitu. Iya, betul. Jadi ya, ayo, kok jadi saya yang ngomong banyak, ada diskusi. Yang lain, mungkin tadi pertanyaannya Mbak Siti, apa tuh connection-nya, apa sih keterkaitannya STPPA sama yang piramida belajar apa yang sudah kita pelajari? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Saya udah bocorin banyak sih tadi. Mbak Anas, coba silakan. Saya kasih lihat video aja ya. Saya kasih lihat video. Oh, boleh. Kaitannya dengan yang disampaikan oleh Mama Audra tadi.
Karena memang saya Oke. rujukannya dari Mama Audra sih. Begitu dapat informasi piramida belajar itu, langsung wah keren nih gitu ya. Terutama saya tuh anti dengan sesuatu yang berkaitan dengan kertas gitu ya, nggak tahu kenapa. Karena saya juga nggak suka duduk bagus gitu ya. Jadi begitu dapat piramida belajar itu, kemudian kita rujuk ke STPPA tadi, wah kayaknya saya akan menggunakan ilmu psikologi. Artinya akan saya cocok-cocokkan saja dan so far sangat cocok gitu ya. Oke, saya izin share screen. Saya harus cari linknya dulu. Ini di video ini juga ada anaknya Mama Audra sih. Mas, saya izin ya. Cuma kalau di jari kecil kita sudah minta persetujuan orang tua, ada suratnya khusus ya, perjanjian khusus terkait foto video. Jadi so far insya Allah aman. Nah, sudah terlihat tampilannya. Ini kombinasi sih, menurut saya ini combo ya, antara pokoknya yang 7 sense tadi ini muncul semua, terutama tadi Mama Audra bilang tentang bare feet ya, telanjang kaki, dan saya salah satu pencinta aktivitas anak-anak bertelanjang kaki karena almarhum Pak Munif Khotib mengingatkan bahwa sering-seringlah mengajak anak-anak itu berinteraksi dengan tanah, karena lagi-lagi dia harus akrab dengan tanah supaya nanti waktu dia masuk ke dalam tanah dia tidak terlalu akrab lah. Sudah tanahnya sudah oh ini dia nih anak-anak yang main sama aku nih gitu ya. Oke. Satu lagi izin. Itu kalau saya kaitkan dengan piramida belajar, kemudian STPPA, itu semuanya saya optimis semuanya dapat gitu. Tadi putranya Mama Audra tadi yang kaos hitam ya, Mas Audra. Mas Audra. Ya, betul. Miss Nasta, itu adalah salah satu aktivitas terfavorit mereka ketika di JK dan selalu ditunggu. Tanah merah ya. Setiap lewat situ sampai saat ini, kalau lewat mereka selalu bilang, selalu ngebahas momen-momen itu. Luar biasa. Mereka keren banget memang. Dan Mbak Yuni, untuk perjalanan menuju ke sana, itu mereka akan naik sepeda dulu, baru nanti pulangnya naik mobil bak. Jadi mereka tuh seakan-akan kayak para racer gitu lah. Gitu ya, lagi off-road gitu. Keren deh. Nah, jadi yang tadi disampaikan oleh Mama Audra dari awal gitu ya, terkait dari lapis yang paling bawah tadi,
saya melihat teman-teman JK yang angkatannya Mas Odra ini kalau kita kaitkan dengan Calistung dan teman-temannya gitu ya, sebetulnya mereka tidak ada masalah gitu karena di bawah sudah terpenuhi. Dan kalau kita kaitkan dengan tadi siapa yang tadi menyampaikan Waldorf ya? Kak Anna ya? Kak Anna tadi ngobrolin Waldorf ya? Ya. Nah, nanti nggak tahu nih kemarin dengan Teh Kenny apakah dikupas secara utuh yang berkaitan dengan fase di awal yang 0 sampai 7. Itu tuh yang fisik gitu ya. Itu yang fisik, dan kalau kita kaitkan dengan yang materi yang dibawakan oleh Bu Siti gitu ya. Waldorf itu fokus sekali di bagian fisik di awal-awal anak-anak 0 sampai 7 karena ya tadi itu yang disampaikan Bu Siti, karena itu tuh vesselnya gitu, apa sih wadahnya ya, fisiknya anak tuh kan wadahnya ya. Kalau dia nggak kuat secara fisik, terutama secara sensor, kalau kita bicara sensor berarti Montessori ada di situ ya. Montessori sangat kuat sekali. Apalagi tadi waktu Mama Odra bicara posisi duduk, wow. Kalau kita baca bukunya The Amazing Montessori Method itu tuh ada takaran, ada ukurannya loh. Posisi duduk itu kursinya seberapa, meja seberapa. Jadi kalau kita kaitkan dengan ilmunya Mama Odra, berarti memang betul gitu ya bahwa anak-anak itu kita harus atur posisi duduk supaya bagian tulang belakang itu penting sekali gitu. Di mana anak, kalau tadi Mama Odra bilang kalau dia nggak nyaman, ya dia nggak bisa fokus gitu. Sesimpel itu ya, sesimpel itu. Kalau badannya nggak siap, dia juga nggak akan siap untuk menerima hal-hal yang taruhlah ya kayak Calistung itu kan beban, buat saya beban gitu ya. Saya sendiri mengalami kesulitan menulis karena buat saya di daerah sini tuh emang nggak enak gitu ya, di sini nggak enak, di sini juga nggak enak gitu. Dan ternyata memang Mama Odra pernah menjelaskan beban tuh ada di sini. Ini mungkin hanya engineeringnya mungkin ya Mama Odra ya, tapi ternyata di sini yang menjadi fokus gitu ya. Dan saya selalu mengingatkan teman-teman guru PAUD, terutama yang usia anak-anak yang ada di usia 2 sampai 4, vertical drawing itu sangat membantu buat mereka menyamankan badan gitu ya. Dan saya ingat sekali Mama Odra yang kayak Mama Odra pernah sampaikan ya, kenapa anak-anak itu di awal belajar itu fisik motoriknya tuh motorik kasarnya tuh kayak dipanasin dulu supaya nanti waktu dia belajar berkaitan dengan motorik halus dan membutuhkan fokus, dia sudah siap karena badannya itu yang motorik kasar, otot-ototnya itu udah lentur gitu ya, udah lemes lah istilahnya gitu ya. Sama lah kalau kita mau exercise, kita kan ada warming up dulu, pemanasan dulu. Jadi lagi-lagi kenapa sih penting sekali untuk anak-anak itu bergerak? Kalau saya ikut advokasi Let the Children Play gitu ya, bahwa di main itu, di momen free play, kenapa di tempat saya free play itu bisa sampai 2 jam? Karena disitulah anak-anak tuh sebetulnya sedang belajar yang sesungguhnya gitu. Yang aktivitas yang dalam bentuk project atau aktivitas yang taruhlah kita sebut belajar itu adalah caranya dia mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam bermain, kemudian dibawa ke situasi yang buat dia serius gitu. Jadi kalau misalnya kalau di Montessori kan ada hitung-hitungannya ya. Anak 2 tahun berarti fokusnya setahun. Anak 3 tahun fokusnya maksimal 2 tahun. Tapi kenapa di kelas Montessori anak-anak bisa bertahan sampai 1 jam? Lagi-lagi kalau tadi kita kaitkan dengan yang Kak Inka ya tadi ya, yang bahas Reggio Emilia ya. Betulkah Kak Inka yang bahas? Siapa ya tadi? Reggio Emilia siapa ya? Saya tuh nebak-nebak. Betul kah? Catherine. Oh, Catherine ya. Kak Inka, sorry ya, saya salah sebut. Kak Catherine tadi bilang di Reggio Emilia itu ada emergence curriculum gitu ya. Kurikulum itu yang muncul dari anak yang punya ide. Nah, bayangkan teman-teman ada di ruangan ini yang bukan mahasiswinya Mbak Yuni ya. Kalau mahasiswa Mbak Yuni apa boleh buat nih kalau nggak masuk dapat nilai nih gitu ya. Tapi teman-teman guru PAUD mungkin yang ada di ruangan ini hadir di sini pasti karena ada motivasi, saya mau belajar sesuatu yang saya perlu gitu, yang diinginkan karena ada kebutuhan gitu. Sama dengan anak-anak PAUD saat mereka belajar sesuatu yang mereka pengen tahu, kita ada inquiry based learning, pembelajaran berbasis rasa ingin tahu, kemudian mereka ingin cari tahu, menemukan kenali sendiri. Nah, proses itu tuh sebetulnya itu proses belajarnya gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang disampaikan tadi oleh Bu Siti,
alias Mama Audra, anak tidak akan memunculkan rasa ingin tahu, tidak bisa nyaman belajar jika dan hanya jika yang di bagian bawah tadi tidak terpenuhi gitu ya. Dan itu idealnya di PAUD ya itu yang dipenuhi dulu. Terutama di awal-awal. Kalau kayak saya tadi Mbak Yuni nanya tempat penitipan anakkah di jari kecil? Yes, kita ada tempat penitipan anak. Karena menurut saya itu adalah keuntungan saya sebagai praktisi PAUD untuk bisa memberikan stimulasi sedini mungkin, seawal mungkin tadi yang disampaikan Mama Audra ya, apalagi tadi ada posisi feeding skills ya. Wow, feeding skills itu manfaatnya banyak sekali, benefitnya banyak sekali untuk persiapan calistung gitu ya. Tadi yang digambar Mama Audra ada anak yang pegang makanan tadi, yang perempuan sebelah kanan, itu sebetulnya dia sedang menguatkan 3 jarinya gitu ya. Kita cuma ngelihatnya, kok makannya pakai tangan, it's okay kalau buat saya ya. Lagi-lagi kita sebagai guru, cara pandangnya juga harus fleksibel. Artinya, kalau toh kita menggunakan tangan, itu ada cara primitif. Yes, itu cara primitif. Tapi lagi-lagi sensori ya taktilnya bekerja. Nanti buat teman-teman yang berhubungan dengan anak-anak yang differently able, berkemampuan berbeda, bayangkan ini nanti Mama Audra bisa menjelaskan kenapa bagian sini jarang tersentuh buat mereka gitu ya. Karena mereka lebih suka di sini. Di sininya jarang. Padahal di sini itu yang bagian pentingnya gitu. Sama dengan telapak kaki. Lagi-lagi kadang-kadang pola hidup, pola asuh jadi menggeserkan fungsi sensor tadi, terutama yang ada di segitiga piramida belajar tadi, sehingga anak-anak tidak terpapar dan tidak terekspos dengan hal-hal yang memang seharusnya mereka dapatkan gitu ya. Badannya memang perlu itu. Itu sebabnya saya merasa kalau saya bilang saya sendiri mengalami sensory processing disorder, saya akan bisa paham dengan anak-anak yang tidak mau pegang main Play-Doh gitu ya, karena itu bukan salahnya mereka, tapi itu adalah salah di awal karena tidak terekspos gitu ya. Anak-anak tidak terekspos, nggak boleh main kotor, itu jijik, ini jangan, itu jangan, ini bahaya. Tapi kalau ya nanti kita tanyakan sama Mama Audra bagaimana anak-anaknya waktu di jari kecil itu ya memang telanjang kaki gitu ya, telanjang kaki. Dan saya bikin setting programnya adalah bagaimana anak-anak bisa menikmati apa yang dialami oleh anak-anak di Laskar Pelangi gitu ya, menikmati alam, kemudian mereka ya kalau kita bicara tadi dengan profil pelajar Pancasila, kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka, bahkan tadi yang disampaikan oleh Kak Ana dan Kak Catherine tadi, Waldorf dan Reggio Emilia tadi, kalau kemarin kita kaitkan juga dengan Montessori, itu tuh sebetulnya mereka adalah lagi-lagi apa sih yang dibutuhkan anak, apa sih yang diinginkan anak, dan kalau kita pakai cara pandang anak, kita akan bisa memenuhi apa sih yang mereka perlukan, gitu aja. Jadi yang tahu yang butuhkan anak itu sendiri. Tapi kalau kita tidak berusaha menyamakan persepsi dengan anak, menyamakan cara pandang, akan susah untuk kita bisa membuat program pembelajaran, stimulasi edukasi yang cocok buat mereka. Kadang-kadang kita fokus ke kurikulum, tapi kurikulum lagi-lagi ini kan hanya instrumen. Kalau buat saya, kurikulum itu hanya panduan, instrumen. Tapi kurikulum yang sesungguhnya adalah anak itu sendiri. Bahwa setiap gerakan anak, setiap aktivitas anak itu adalah STPPA, gitu aja. Karena STPPA dibuat dari mana? Ya kan dari anak-anak. Anak-anak sedang beraktivitas per kelompok usia, ada orang dewasa mengamati, mendokumentasikan, kemudian muncullah STPPA. Jadi kalau kita memaksakan anak mengikuti STPPA, kita ya tadi menzolimi. Tapi kalau biarkan anak bergerak sesuai dengan kalau kita pakai kata-kata Ki Hidjar Dewantoro, sesuai dengan kodratnya, kita tinggal, kalau katanya mentor saya dari Semarang, mungkin Mbak Yuni kapan-kapan kalau mengundang beliau juga luar biasa ya, Bu Yulianti Siantajani dari Bukit Aksara, ini juga beliau juga wow keren banget. Beliau akan bilang kita tugasnya adalah mencocokkan saja apa yang dimunculkan anak, kita cocokkan dengan yang ada di kurikulum. Jadi kita tidak mengkondisikan anak, tapi justru anak mengkondisikan dirinya sesuai dengan apa yang ada secara naturalnya dia. Saya lagi baca komen dari ini teman-teman saya nih, Bu Demi dari Lawang. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat. Bu Demi ini guru SD tapi semangat belajarnya luar biasa. Kemudian ada Bu Maria, Kak Maria dari Mojokerto. Beliau pengajar praktik angkatan 7.
Kalau berkaitan dengan pengawas, saya pikir lagi-lagi kalau kita berkaitan dengan pengawas, ini kemarin saya dapat dari, wah ini kata-kata dari Pak Iwan Sahril sendiri lagi sebagai Dirjen PAUD Dikdasmen ya. Beliau cuma bilang itu kan yang ada itu kan sistem ya. Pengawas itu kan sistem sebetulnya. Tapi lagi-lagi kalau kita merujuk ke modul-modul yang ada di CGP, ini buat teman di PGP ya, visi Anda sebagai guru apa? Gitu aja. Begitu visi Anda sebagai guru itu sudah ajak, Anda sudah punya komitmen, Anda konsisten dengan apa yang Anda lakukan, ibaratnya orang jatuh cinta aja gitu. Sekarang pertanyaan saya, Anda jatuh cintanya ke kurikulumnya, ke anak-anaknya, atau ke pengawasnya sama dinas pendidikan, gitu aja, gitu ya. Jadi lagi-lagi Mas Menteri juga sudah mengingatkan tujuan pendidikan kita cuma 3, murid, murid, dan murid. Kalau kita fokusnya ke murid, saya pikir kita akan menggunakan idealisme kita, bagaimana caranya saya melakukan, menyusun, mendesain, membuat program pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan anak didik saya, bukan sesuai yang diinginkan oleh pengawas saya. Jadi gitu aja. Kalau kita mau bicara merdeka belajar, pertanyaan ini kan saya serahkan ke teman-teman. Apakah Anda sudah belajar untuk memerdekakan diri? Sebelum Anda memerdekakan kelas Anda, memerdekakan murid Anda, dan memerdekakan program Anda. Gitu aja ya. Jadi semangat Kak Maria, kita sudah ada terutama untuk para pengajar praktik dan guru penggerak, hayo, cara pandangnya harus dibikin sangat fleksibel dan fokusnya ke modul 1.1, filosofinya Ki Hajar Dewantoro, menuntun anak. Kita fokusnya ke anak, gitu aja. Wow, luar biasa, luar biasa. Oke, izin saya ada sebuah foto. Foto ini saya rasa perlu di-share sama teman-teman. Foto yang dikirim oleh salah satu orang tua klien di center. Orang tuanya tuh cerita anaknya memang ada problem, ada isu dengan atensi ya, dengan fokus. Jadi sebentar, mana dia? Saya masih jadi host, co-host atau enggak? Sebentar. Masih, Mbak? Masih. Sinyal mungkin Mama Obra. Iya. Udah mulai. Ya, ini balik lagi ke posisi tadi. Terlihat ya? Posisi postur pada saat belajar. Jadi ini dikirimkan pada saat anak-anak masih masa pembelajaran jarak jauh, ya. Ibunya menyampaikan, kemudian mengirimkan foto, kemudian berdiskusi dengan saya. Kemudian saya sarankan adalah memperbaiki dari segi setting meja dan bangku, ya, karena memang anak tersebut memang ada isu dengan fokus. Kemudian bayangkan ketika anak harus belajar misalkan 1 jam atau bahkan 1,5 jam dengan posisi tersebut, ya. Balik lagi ke tadi materi yang saya sampaikan, ya. Ini pasti akan sangat melelahkan, ya, dari segi tinggi bangku dan tinggi meja itu sangat tidak sesuai dengan postur anak, ya. Yang akhirnya anak memodifikasi, lihat di gambar yang paling atas dia mengangkat 1 kaki ke atas, ya, dengan stylenya. Kemudian juga dia menundukkan kepala ke arah depan, ya. Itu merupakan salah satu kompensasi yang akhirnya adalah menimbulkan rasa tidak nyaman. Tidak nyaman, akhirnya anak menjadi lebih cepat lelah, gitu. Jadi yang ingin saya tekankan kepada teman-teman di sini, betapa pentingnya ketika kita harus mengkaji ya dari segi setting kelasnya. Lalu, nah teman-teman di sini pasti banyak juga berhadapan dengan anak-anak dengan kondisi yang
berbeda ya dengan spesial. Jadi bagaimana teman-teman bisa melakukan pendekatan atau strategi pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan kondisi anak ya. Saat ini di sekolah itu memang menerima anak-anak dengan kondisi spesial ya, Bu Yuni. Ya, inklusi. Ya, inklusi. Jadi kita tidak bisa menolak, Iya. betul? Ya, jadi tentu kita harus mengadaptasi ya, mengadaptasi dari mulai penyampaian atau mungkin nanti terkait dengan model pembelajaran yang akan disampaikan, strategi pembelajaran yang ingin disampaikan, dan tentu goal yang disesuaikan dengan kemampuan anak-anak ya. Di sini salah satunya klien kami dengan kondisi cerebral palsy ya, memang di usianya yang saat ini sudah sangat sulit untuk mengarahkan anak tersebut bisa memegang pensil kemudian bisa menulis. Tapi kami menyarankan alternatif lain, yaitu anak tersebut bisa memencet tombol, sehingga kami mengarahkan untuk typing. Jadi dia mengetik apa yang dia ingin ucapkan, atau ketika dia mendapatkan tugas dari sekolah, dia bisa kerjakan melalui keyboard. Jadi dia lakukan secara pakai screen gitu ya. Oke, jadi diharapkan apa yang saya sampaikan ini bisa memperkaya, kemudian bisa menjadi rujukan teman-teman kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menstimulasi dan mendukung kemampuan anak dalam perkembangan ya, terutama anak usia dini. Kemudian apapun nanti model pembelajaran yang akan diterapkan di kelas, kembali lagi yang harus diperhatikan adalah kemampuan si anak di awal itu seperti apa. Kemudian kita akan menyusun program step by step ya, tentu akan disesuaikan, kemudian diadaptasi, dan anak tersebut di-challenge gitu ya, levelnya dinaikkan sedikit demi sedikit. Baiklah, itu aja Bu Yuni. Keren, kita kasih aplaus dulu, luar biasa Mbak Siti. Sebelumnya ada pertanyaan, boleh nggak di open cam dulu, kita dokumentasi sebelum mungkin ada yang kesibukan lain, kita dokumentasi dulu. Keisha bisa bantu ya Keisha ya, nanti saya juga screenshot. Di layar saya hanya ada 2 slide. Silakan dibuka. Wah, ada Bu Imelda. Ini yang namanya Cafa, nama anaknya. Ini Kaprodinya PG PAUD. Bu Siti, Bu Anas. Ini Bu Imelda. Iya, Ibu. mohon maaf baru bisa gabung. Ya, slide pertama yang bisa buka, silakan. Oke, senyum. 1, 2, 3. Slide kedua. Wah, Pak Suarmika udah ya atur rambutnya ya. Oke. Pas di tengah lagi di layar saya Pak Suarmika ini di tengah. Jadi dikelilingin para ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Demi, silakan langsung open cam aja dan unmute. Oke, mohon maaf kamera karena agak hujan di sini Bu, di Malang. Jadi ya, oke. Terima kasih, selamat sore. Ilmunya spektakuler dan saya sangat tertarik, terutama untuk cucu saya ini yang ingin saya tanyakan. Nah, sejak 8 bulan itu cucu sudah sekolah Bu, istilahnya ya, apa itu kindergarten di mana itu saya kurang paham bahasanya. Nah, saya sangat tertarik dengan pembelajaran usia dini, dalam arti walaupun saya notabene mengajar di sekolah dasar, tapi saya sangat tertarik ya dengan anak-anak yang
dilatihkan stimulus-stimulus yang saya tidak tahu namanya, tapi saya paham di situ bahwa semua kegiatannya itu nanti akan meningkatkan neuroscience, intinya ke sana. Sehingga pada saat maminya itu memberi komen, kamu barongsainya capek ya ketika dia menggunakan alat barongsai itu. Bukan barongsai yang capek, tapi saya Adip yang capek. Nah, itu kan timbul literasi kritisnya dengan usia masih 2 tahun. Dengan itu saya berpikir bahwa anak-anak yang notabene sejak kecil itu sudah dilatih motoriknya, seperti penjelasan Ibu yang bahasanya, waduh keren, saya orang Jawa jadi bingung itu mengartikan bahasa Inggrisnya Bu. High class, tapi keren, paham maksudnya. Jadi dengan latihan kecil, sensori motorik yang apalah istilahnya keren tadi, merangsang memang apa yang dinamakan otak kanan, otak kiri itu, sehingga anak-anak itu bisa berpikir kritis. Yang ingin saya tanyakan di sini begini Bu, anak kelas 1-2 saya anggap juga PAUD ya, masih PAUD lah istilahnya. Nah, itu apakah ada kata terlambat apabila kita mendesain suatu pembelajaran yang juga nanti merangsang sensori motorik anak-anak, soft skill-nya, hard skill-nya, seperti itu. Karena sekarang kita sedang menggerakkan untuk balancing dengan digital itu gerakan literasi sekolah yang mengarah pada permainan tradisional. Sehingga di sana anak-anak dilatih bermain kritisnya, kemudian bagaimana dia berpikir strategis dan sebagainya dengan permainan tradisional itu. Oleh sebab itu, mohon penjelasan, adakah kata terlambat? Terlebih saya di kelas 5, saya tetap ingin sekali istilahnya berpihak pada peserta didik saya yang notabene ada 5 anak yang anak berkebutuhan khusus. Saya nggak ngerti itu jenisnya apa karena saya masih rendah dalam hal mengklasifikasikan mereka. Jadi saya, kamu sukanya apa? Menggambar. Ya sudah, dia menggambar terus Bu. Walaupun saya suruh nulis tetap menggambar. Nah itu bagaimana? Saya itu mau kolaborasi dengan teman masih belum sempat juga ya. Terus kemudian zolim rasanya kalau saya memaksakan mereka dengan kurikulum yang ada, kemudian saya tidak mengikuti profil belajar mereka. Mohon penjelasan dan arahan. Iya, terima kasih Bu Demi. Salam kenal Ibu. Ya. Salam kenal. Oke, tadi Ibu yang pertama menyampaikan keterlambatan. Sekali lagi yang ingin saya tekankan, ketika kita berhadapan dengan seorang anak yang luar biasa dalam usia perkembangan, walaupun anak tersebut sudah mencapai usia berapa tadi, kelas 5? Kelas 5 sekitar ya. Sampai 12. Ya, balik lagi. Ada teori yang mengatakan bahwa otak itu memiliki kemampuan neuroplasticity. Jadi, walaupun sampai usia belasan, puluhan, bahkan yang sudah usia lanjut, otak akan terus beregenerasi. Sebagai contoh, ketika orang post-stroke, ya, kita di bagian fisioterapi lain, fisioterapi dewasa, mereka melakukan treatment dengan gerakan-gerakan. Diharapkan dengan gerakan tersebut akan menstimulasi dan memunculkan kembali kemampuan gerak, yang artinya otak atau sistem saraf pusat akan regenerasi, akan mencari jalur baru untuk memunculkan kemampuan yang dulu misalkan pada klien post-stroke yang tadinya hilang menjadi mampu kembali, seperti itu. Apalagi ketika kita berhadapan dengan anak-anak itu. Jadi itu tidak ada kata terlambat. Balik lagi ada teori neuroplastisitas, ya, neuroregenerasi itu akan terus berlanjut sampai kita dikatakan tutup usia. Seperti itu. Sudah terkait dengan kondisi special need ya atau different able. Kalau saya sendiri dengan melihat dilema para teman-teman pendidikan, kemudian melihat kemampuan individual anak dengan special need, itu harus dilakukan atau penyesuaian program pembelajaran. Kita sebut ada EIP, Individual Education Program. Jadi kita menyusun menelaah yang disesuaikan dengan hasil asesmen di awal, ya. Teman-teman di sini pasti
terbiasa melakukan assessment ya untuk di area pembelajaran, kemampuannya seperti apa, kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan kemampuan anak tersebut. Dan yang paling penting juga, kita harus sampaikan kepada orang tua, agar orang tua memahami apa yang akan kita lakukan, seperti apa program yang akan anak lakukan dalam keseharian di kelas, dalam program pembelajaran, seperti itu. Jadi EIP atau individual program itu sangat saya sarankan seperti itu untuk anak-anak yang special condition. Demikian Bu Demi. Izin menambahkan, Bu Demi, nuwun sewu, Bu Demi ikut CGPK? Iya, betul. Kemarin juga diundang BPGB Jabar ini berbagi praktik baik, Bunda. Alhamdulillah. Saya ikut juga BPGB Jabar, terus saja ini kenapa ini? Bu Demi, CGP angkatan berapa, Bu? Angkatan 5, Bu. Mau selesai tinggal ya? Ya, alhamdulillah. Oke, berarti Ibu sudah dapat modul 2.1? Sudah tuntas 3.3 selesai, tinggal PI 6 dan Loka 67 finish. Siap. Berarti paling tidak sudah ada gambaran bagaimana pembelajaran diferensiasi sebagai sudut pandang. Tadi kalau Bu Demi mau dapat informasi lebih jelas, tadi Bu Demi komentarnya di sini adalah PI ya, PPI ya, kita bilangnya program pendidikan individual. Tadi Mama Audra pakai IEP, Individualized Education Program. Bu Demi kenal Bu Ade yang dari P4TK juga? Iya, saya sering ikut kegiatannya Pak Adi, Bu, yang inklusi itu. Okay. Berarti nanti Bu Demi hubungin Bu siapa namanya? Bu Ade. Bu Ade kan beliau training untuk BIMTEK pendidikan khusus ya. Oke. Kalau atau nanti Bu Demi saya bisa kasih contoh PPI, saya juga ada contoh PPI, nanti Bu Demi bisa pakai itu juga. Paling tidak kita memang harus ada assessment diagnostik di awal ya, kita harus tahu dulu. Tapi lagi-lagi sesuai semua esensi dari modul 1.1 sampai 3.3 itu cara pandang ya. Bagaimana kita melihat anak-anak ini lagi-lagi punya potensi, punya aset. Kita akan lihatnya modul 3.2. Berpikirnya berbasis aset gitu ya. Area positif ya, Bu ya. Meskipun mereka berkemampuan berbeda, tadi kata-katanya pun sudah diganti sebetulnya. Kita pakainya kata-kata berkemampuan berbeda karena kita mau fokus ke hal positif, yaitu berkemampuan. Mereka punya kemampuan yang berbeda dengan anak lain. Nanti kita di situ buat programnya apa nih yang bisa kita mampukan dari anak-anak ini. Kelemahannya diminimalisir. Kita manusiawi aja yang kita sendiri punya kelemahan, tapi bukan berarti kita fokus ke kelemahan gitu. Nanti di sini juga ada bukti ya, ada sebagai guru juga, timnya sahabatnya Bu Ade, Bu Desak. Bu Desak nih juga jago nih. Begini Bu Anastasia, bahkan saya itu kan SD, akan tapi banyak itu yang WA dari guru SLB ya, teman-teman kita nasional ya, jadi dari Jakarta itu sering tanya, Bu Demi kalau gini bagaimana? Padahal saya nggak kompeten di dalamnya, tapi karena sering ikut juga di kegiatannya Pak Adi, jadi sedikit banyak yang diberikan di Pak Adi itu kita sampaikan ke beliau, mari Bu ikut ini, agar beliaunya mendapatkan pencerahan dari beliau-beliau yang lebih kompeten gitu maksud saya. Jadi menginspirasi itu memang harus, kasihan juga kalau mereka juga meraba-raba walaupun beliau adalah guru-guru SLB notabene. Nah, ini akan kita mencetuskan ide baru untuk Mbak Yuni di kelas ini. Baru mau bilang tadi, kayaknya setiap kali ini kita ada aja. Ini Mbak Yuni, kami tidak kalau saya kan background saya PLB ya. Jadi saya paling tidak saya punya bekal gitu ya. Tapi kan nggak semua guru PAUD paham bagaimana sih kita mengakses, mengenali, kemudian memberikan treatment untuk anak-anak dengan kemampuan berbeda ini. Karena terus terang di PAUD itu akan ada banyak bermunculan anak-anak yang semi gitu ya. Apalagi pasca pandemi ini banyak sekali bermunculan anak-anak dengan sensory processing disorder. Yang saya sendiri pun masih perlu banyak ngobrol juga nih sama Mama Audra nih. Kira-kira apa nih strategi-strategi yang harus dilakukan oleh teman-teman guru PAUD? Paling tidak untuk kenal dulu deh, karena kadang-kadang suka gemes juga begitu mendengar kata-kata anak saya speech delay, umur 2 tahun kok speech delay gitu. Gimana ceritanya gitu kan. Anak saya hiperaktif. Loh, umur 4 tahun ya pastinya akan aktif dong gitu kan.
lagi-lagi cara pandang ini kalau kita bisa bantu teman-teman PAUD melalui kelasnya Mbak Yuni ini gitu ya. Dan nanti buat teman-teman calon guru juga sudah punya cara pandang yang oke. Semua anak memang beragam, tapi bagaimana caranya kita bisa melihat anak-anak ini dengan kacamata positif dan kita bisa memberdayakan mereka sesuai dengan potensi yang sudah dikirimkan oleh Tuhannya mereka masing-masing gitu ya. Bahwa kita punya fitrah based education, Montessori juga bilang anak datang dengan potensinya, Ki Hajar Dewantoro bicara kodrat anak gitu ya. Nanti Reggio Emilia dan Waldorf juga punya cara pandang sendiri. Ini kalau kita jadikan campur ini pasti akan keren banget. Tapi Mbak Yuni kalau bisa bikin satu sesi yang khusus membahas tentang pendidikan luar biasa buat teman-teman PAUD nanti dan teman-teman saya nggak tahu nih kalau di PG PAUD di tempatnya Mbak Yuni apakah diberikan juga sudut pandang tentang pendidikan luar biasa buat calon guru PAUD ini gitu ya, karena kayaknya penting juga supaya kita bisa memberikan treatment yang pas dan sesuai gitu ya buat anak-anak ini, biar kita nggak salah dan kita nggak asal nge-label juga gitu, karena kalau udah di label yang stres tuh orang tua, begitu orang tua stres kita guru juga punya beban tambahan gitu ya. Curhat. Yeah. Bu Demi ini luar biasa. Tadi saya taunya kalau teman-teman udah pernah ketemu langsung dengan Bu Demi, kita nggak akan nyangka kalau beliau sudah jadi oma-oma ya. Ternyata sudah punya cucu. Cucunya Bunda, alhamdulillah. Wah, semangat. Terus. Iya. Bu Yuni ditunggu. Siap share ke teman-teman semuanya. Tunggu. Oke. Ini bener ya, kita kalau sama Mbak Anas gini ya, kita ngobrol bincang tamu gini, ada Mbak Siti juga, makin lah kita lupa waktu ya. Anakku udah, Mami anterin katanya, tunggu udah. Oke, jadi itu memang ada kalau di kurikulum kami, ada namanya identifikasi ABK, dan di kurikulum yang ini ada Ibu Kaprodinya juga ya, kita baru akan rancang ini, sedang dirancang dan belum dipraktekin, tapi sudah ada masuk tentang inklusi. Jadi nanti di next term itu akan ada salah satu mata kuliah pilihan itu tentang inklusi, karena itu juga menjawab kebutuhan di masyarakat seperti apa. Dan memang sekarang kita udah nggak, tiap sekolah semua adalah sekolah inklusi, karena pemerintah mencanangkan gitu. Tapi masalahnya tidak semua sekolah siap. Dan yang ada akhirnya malah jadi bumerang gitu buat sekolah dan buat si anak dan juga lingkungan. Nah, jadi kalau ada kayak gitu, saya setuju dari yang tadi Mbak Siti bilang, apa yang kita bisa lakukan di saat sementara ini pengetahuannya masih terbatas. Yang pertama, kita harus samakan persepsi kita mesti punya pandangan setiap anak itu anugerah dari Tuhan, apapun itu pasti yang terbaik. Jadi yang dipercayakan ke kita. Jadi tidak perlu ngebanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain, karena setiap anak itu adalah unik. Setiap anak itu adalah luar biasa. Nah, yang tugas awal kita adalah, wow, Mami dikatain layar, wait. Katanya selesai jam 3. Nah, wait, give me 5 minutes more. Wait. Jam 3 Iya, ini Maminya dibilang layar, katanya Mami jam 3 mau nganterin. Izin nggak bisa, bentar. Iya, karena Mami lagi ngomong. Jadi itulah gunanya kita belajar. Jadi kita tahu ketika awal itu yang penting kita ada tentukan baseline-nya, anak itu apa. Nggak perlu dibandingin dengan anak lain, tapi anak ini dibandingkan dengan kemampuan sebelumnya. Itu aja, tanpa kita tahu, kita belum tahu tuh hasil psikolog, pemeriksaan psikolognya apa, kita belum tahu diagnosanya apa, tapi kita lihat anak ini ketika masuk ke tempat kita atau jadi murid kita, apa, oh dia kemampuannya di mana, baseline-nya harus ada. Nah, itu gunanya STTPA kalau di PAUD, atau milestone atau tahap perkembangannya anak usia itu harus apa. Jadi nggak perlu dibandingkan dengan yang lain tanpa perlu tahu, karena belum tahu, itu aja yang dikerjakan. Jadi jangan kebanyakan yang ada adalah anak berkebutuhan khusus itu akhirnya terabaikan karena nggak tahu mesti diapain gitu. Jadi kalau saya selalu bilang sama guru-guru, nggak usah tunggu, kadang apalagi di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah terapis itu, makanya kalau Bu Siti mau ke Palangka pasti laris manis
Karena di sini langka, terapis itu antrinya luar biasa gitu. Jadi kalau menungguin terapis, akhirnya anaknya udah sampai ada yang setahun tuh belum diterapi-terapi. Akhirnya saya bilang, ayo terapi sendiri. Kalau yang mulai dari hal kecil tadi, sekalian dirangkum yang tadi kata Mbak Ana sama Mbak Siti, barefoot, jalan kaki di rumput yang sederhana kayak gitu. Terus messy play, water play, main kotor, main air, main pasir, tangannya dirangsang semuanya. Karena percaya deh, kids are natural learner. Anak itu pembelajar mandiri. Dia tuh otomatis kalau misalkan kenapa ya anaknya tuh suka masukin itu karena dia memang kebutuhan tubuhnya bilang aku lagi butuh nih, lagi butuh sensori di area mulutku, di perasa. Atau kenapa ada anak nggak bisa diam aja tangannya entar dia ini karena dia memang lagi butuh itu tekstilnya, perabaannya. Itu anak tubuh anak itu akan ngasih tahu dengan sendirinya loh. Itu amazing ya. Itu luar biasanya karya Tuhan ya. Jadi tetap semangat. Nanti kita tetap diupdate. Mungkin kita libur dulu nih Desember. Nanti next year kita gabung lagi, ada kelas-kelas lagi. Jadi mungkin nggak nunggu mata kuliah saya yang ini, nanti mata kuliah yang lain juga akan kita adakan ya. Ibu Imelda masih ada Kak Prodi. Iya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, ini luar biasa loh. Ini proyek apa ya? Proyek pahala. Karena ini benar-benar swadaya kita nih luar biasa, Mbak Siti, Mbak Anas juga semuanya guru-guru di sini luar biasa. Semangatnya tetap semangat, dan kalau ada masukan, ada usul, ada apa, nanti kita swadaya aja karena kalau kita nungguin sistem, nungguin apa tuh lama gitu. Jadi kita gerak aja, apa namanya juga guru penggerak kan, kita harus bergerak. Jadi nanti kalau butuh apa, misalkan saya juga ada ini ada kemarin di Palangka baru ngadain inklusi juga dari UI juga, itu ada Mbak Farida, Bu Farida sama Prof Rida Mangusong, terus ada Dokter Ane juga. Jadi mungkin nanti kalau ada lagi nanti kita info juga, kita belajar bareng. Intinya selama masih ada nafas kehidupan, selama masih dipercaya, mari kita berkarya, kita lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, dan kita terus belajar. Oke, selamat sore. Saya udah dipanggil anak saya. Izin semuanya tetap semangat. Terima kasih. Makasih banyak ya Mbak Siti Mana. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Bunda, ilmunya luar biasa. Banyak. Mbak Yuni, saya juga izin ya. Ya, kita sama-sama izin deh. Mari, Makasih selamat semuanya. sore. Saya izin. Selamat sore, sehat selalu.